malaikat yang jelas luar biasa dalam sudut pandang fisik dan memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, mereka pun memiliki rasa takut kepada Allahu Jalla wa'ala. Dan rasa takut sebagaimana yang kita miliki. Artinya apa? Bahwasannya Asy-Syaikh menjelaskan tentang kedudukan Allahu Jalla Jalaluh dan bantahan kepada orang-orang yang menyembah malaikat. Malaikat itu tidak layak untuk disembah, tidak layak untuk diibadahi, karena malaikat tersebut makhluknya Allah, ciptaannya Allahu Jalla wa'ala. Dan kita tahu bahwasannya berhubung malaikat tersebut ciptaan Allahu Jalla wa'ala dan juga memiliki rasa takut, maka oleh sebab itu malaikat itu tidak layak untuk disembah dan tidak layak untuk diibadahi. Tapi malaikat itu punya keistimewaan, beberapa keistimewaan berikut ini, dan punya karakteristik yang luar biasa. Yang pertama, dari sudut pandang kedekatan, malaikat itu sangat dekat di sisi Allahu Jalla Jalaluh, berbeda dengan manusia yang tinggal di muka bumi ini, jauh dari Allahu Jalla Jalaluh. Artinya sering bertemu dengan Allahu Jalla wa'ala, atau Allah sering bertemu dan berbicara dengan para malaikat-malaikatnya tersebut. Sebagaimana yang Allahu Jalla wa'ala firmankan dalam surah Fussilat ayat 38. Bahwasannya para malaikat yang berada di sisi Tuhan engkau, wahai Muhammad, itu selalu melakukan tasbih, mengagungkan Allahu Jalla wa'ala, memuliakan Allahu Jalla wa'ala, baik di malam hari ataupun di siang hari. Dan mereka tersebut dalam beribadah, beramal, termasuk bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allahu Jalla wa'ala dalam kondisi yang tidak pernah bosan. Nah, beda dengan kita kan. Kadang kita ini ada apa? Ada puturnya, ada bosannya juga mungkin. Ya, tapi para malaikat dengan tugas-tugasnya, ketika Allah Jalla wa'ala menugaskan malaikat itu sujud saja seumur hidupnya. Ya, diperintahkan untuk ruku saja seumur hidupnya. Bertasbih saja seumur hidupnya. Subhanallah. Dan mereka sangat dekat dengan Allahu Jalla Jalaluh. Malaikat itu dari sisi kedekatan sangat dekat dengan Allahu Jalla Jalaluh. Naam, makanya Allah sering bertemu dan berbicara dengan para malaikat-malaikatnya. Yang kedua, dari sudut pandang ibadah. Subhanallah, malaikat itu jauh melampaui manusia ini. Malaikat luar biasa dalam masalah ibadah. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Anbiya ayat 20. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yabturun. Mereka itu selalu bertasbih di malam hari dan siang hari. Dan mereka tersebut tidak pernah putus, tidak pernah bosan. Untuk apa? Untuk bertasbih. Tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Beda dengan kita. Malaikat itu dari sudut pandang ibadah, beramalnya, ya, menyembah Allah Jalla wa'ala, malaikat jauh melampaui manusia. Yang ketiga, dari sudut pandang kesolehan, malaikat itu sangat soleh sekali. Para malaikat tersebut tidak pernah melakukan perbuatan dosa, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, selalu taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah anak istri kalian dari siksa api neraka, yang dimana api neraka tersebut bahan bakarnya manusia dan batu, yang dimana di dalam malaikat tersebut ada malaikat penjaga, yang digambarkan malaikat penjaga neraka tersebut sangat sadis, sangat kasar, sangat keras, dan malaikat tersebut tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala mereka laksanakan, dan mereka selalu melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Selalu taat. Beda dengan manusia. Ya, hari ini taat, besok wallahu a'lam. Kemudian keistimewaan yang keempat dari karakteristiknya malaikat tersebut adalah dari sudut pandang fisik. Malaikat itu kan diciptakan dari cahaya. Ya.
Dan malaikat itu diciptakan lebih dulu daripada manusia. 3 poin yang penting. Yang pertama, malaikat itu diciptakan lebih duluan daripada manusia. Artinya mereka lebih, kalau bahasa kita lebih senior lah daripada kita itu. Subhanallah. Yang kedua, dari sudut pandang fisik ya, keistimewaannya mereka punya sayap. Ya, mereka punya sayap. Oke, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Fatir, ayat yang pertama, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin, masna wa sulasa wa ruba, yazidu fil khalqi ma yasha', Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa Ala. Kenapa Allah Jalla wa Ala layak untuk dipuji? Fatirus samawati wal ard. Karena Allah Jalla wa Ala yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kenapa Allah Jalla wa Ala layak untuk dipuji? Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Karena Allah Jalla wa Ala menciptakan malaikat itu sebagai rasulnya, sebagai utusannya, yang dimana malaikat itu secara fisiknya memiliki sayap. Ada yang memiliki sayap 2, ada yang memiliki sayap 3, ada yang memiliki sayap 4, ya kan? Bahkan ada yang memiliki sayap lebih daripada itu. Malaikat Jibril alaihissalam memiliki sayap berapa? 600 sayap. Subhanallah. Satu sayapnya bisa menutupin apa? Ufuk. Ibarat kata ada malaikat, kemudian dia bentangkan satu sayapnya saja. Itu kita tidak bisa lihat langit. Besarnya fisiknya malaikat Jibril alaihissalam tersebut. Itu malaikat Jibril alaihissalam. Subhanallah. Kemudian Allah Jalla wa Ala menyatakan, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, malaikat itu kelebihannya bisa terbang. Ya kan? Seperti itu secara fisik. Karena ada sayap tadi itu. Bergerak begitu cepat. Bergeraknya apa? Begitu cepat. Subhanallah, ketika membawa malaikat. Ya, ketika malaikat membawa Nabi kita Muhammad SAW dengan Isra dan Mi'rajnya. Itu bergeraknya apa? Begitu cepat. Bahkan kecepatan malaikat itu melebihi kecepatan bangsa jin. Melebihi apa? Kemudian yang ketiga, dari sudut pandang fisik, malaikat itu tubuhnya, fisiknya besar. Ya, subhanallah. Rasulullah SAW pernah melihat Jibril dengan wujud aslinya berapa kali? 2 kali, ya. 2 kali dengan bentuk aslinya. Selebihnya itu, ya, Jibril AS menjelma, ya, menjadi manusia, ya, seperti itu. Nah, itu ketika Nabi Muhammad SAW habis mendapatkan wahyu itu di Gua Hira itu, kan Jibril menjelma menjadi manusia. Pada saat itu juga ketakutan, karena kan dibekap tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Iqra, ma'ana biqari. Anak nggak bisa baca, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Ya, turunnya firman Allah surah Al-Alaq ayat 1-5 itu. Setelah itu kan Nabi Muhammad turun. Kemudian ketika turun lari dari Gua Hira untuk menuju kota Mekah itu melihat Jibril dengan wujud asli. Ya, subhanallah. Ya, digambarkan Jibril pada saat itu sangat besar sekali. Subhanallah. Ya, pantaslah Nabi Muhammad apa? Ketakutan kan? Nah, termasuk juga dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain berkaitan dengan 8 malaikat yang membopong arasy-Nya Allah, singgasananya Allah Jalla wa Ala. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 4727, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Udzina li an uhaddisa an malakin minal malaikatillahi min hamalatil arsy." Aku telah diizinkan oleh Allah Jalla wa Ala
ya, untuk menceritakan tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang memikul dan membopong arasy-Nya Allah. Innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Allahu akbar. Sesungguhnya antara daun telinganya hingga pundaknya itu ibarat perjalanan 700 tahun perjalanan. Allahu akbar. Subhanallah. Pantas kita sombong. Malaikat yang luar biasa besar fisiknya itu menunjukkan tawaduknya di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Kita yang kecil, Allahu akbar. Kadang sombongnya lebih tinggi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tuh gunung tinggi, langit tinggi, bumi juga besar. Ketika diminta untuk memikul syariat enggak sanggup. Tapi manusia yang lemah, yang kecil, mungil ini sanggup. Ya, aku sanggup. Subhanallah. Allahu akbar. Nah, itu malaikat. Tapi dia tetap ciptaan Allah Jalla wa'ala. Secara tauhid tidak boleh tuh disembah, ya kan? Makanya ini untuk menguatkan kita. Ya, itu ciptaannya Allah. Gimana Allah Jalla wa'ala? Allahu akbar. Maka pantaslah kita mengucapkan itu tadi. Allah maha besar. Yang kelima, keistimewaan malaikat tersebut punya kekuatan yang luar biasa. Para malaikat adalah makhluk yang sangat kuat sebagaimana yang dikisahkan oleh para ulama berkaitan dengan kisah tentang kaum Nabi Lut itu disiksa, diazab oleh Allah Jalla wa'ala dikarenakan mereka melakukan perbuatan syirik sekaligus melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Yaitu apa? Homoseksual. Itu diutus malaikat yang dimana malaikat tersebut diceritakan mengangkat negeri kaum Nabi Lut lalu membalikannya hanya dengan sayapnya saja. Kekuatan yang lainnya ya dari malaikat yang pernah menawarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada malaikat penjaga gunung yang pernah mendatangi Nabi SAW dan menawarkan untuk mengangkat 2 gunung dan menampakkan kepada kaum musyrikin. Akan tetapi Nabi SAW menolak hal tersebut. Nah kemudian keistimewaannya lagi, malaikat itu apa? Laki apa perempuan sih? Tidak ada jenis kelaminnya. Malaikat itu tidak ada apa? Jenis kelaminnya. Makanya kita memberikan nama anak kita dengan nama malaikat itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa? Karena malaikat itu tidak ada jenis kelaminnya. Itu disebutkan oleh para ulama. Kalau bisa memberikan nama anak kita itu bukan dengan nama malaikat. Karena ada nanti kalau kita belajar fikih tentang masalah akikah, kan ada kaitannya, itu berkaitan dengan memberikan nama. Nah di situ ada nama-nama yang dianjurkan, ada nama-nama yang disunnahkan, termasuk ada nama-nama yang dimakruhkan, bahkan ada nama-nama yang diharamkan. Seperti ada orang kan bernama syaitan, nggak boleh, haram itu, harus diganti. Nama 5 itu sebenarnya banyak keistimewaan dari malaikat-malaikat tersebut. Malaikat saja yang punya keistimewaan yang 5 atau lebih tadi itu punya satu keistimewaan yang luar biasa, tapi mereka itu tetap takut kepada Allah Jalla wa'ala. Yang mereka sembah tetap Allah Jalla wa'ala. Sehingga sama sekali tidak pantas ya malaikat itu untuk disembah. Karena malaikat itu makhluk ciptaan Allah. Malaikat itu masih ada rasa takut kepada Allah. Maka malaikat itu tidak layak untuk disembah. Dan itu terjadi kan kesesatan-kesesatan orang musyrik dulu. Mereka menyembah apa? Malaikat. Termasuk mungkin sampai sekarang ini kan. Ada yang menyembah malaikat. Malaikat itu bukan anak Allah. Malaikat itu ciptaannya Allah Jalla wa'ala. Hamba Allah yang taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu keyakinan kita. Wallahu a'lam.